Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim innaman nasi'u ziyadatun fil kufr al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa wala tiyarata wala hamata wala safaro al-hadis. Hadirin ikhwati iman, bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama para sesepuh pimpinan cabang Persis dan otonom, dan juga jajaran pimpinan jamaah Persis dan otonom di Kecamatan Rancabali. Tak lupa juga pimpinan dan rengrengan asatid di Pesantren Persis Rancabali. Begitu pula kepada para mujahid ilmu generasi baru Persis Rancabali dan sekitarnya. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain alhamdulillah, karena atas kudrah irodah serta inayah Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa dipertemukan kembali di majelis ini sebagai satu di antara sekian cara kita untuk meningkatkan kualitas keilmuan, keimanan, dan amal soleh kita. Mudah-mudahan setiap langkah demi langkah yang telah Bapak Ibu ayunkan, begitu juga usaha dari pimpinan cabang Persis beserta otonom dan seluruh dukungan Bapak Ibu untuk terwujudnya majelis ta'lim ini dicatat oleh Allah sebagai amalan solihan. Materi kajian sebagaimana yang telah dipublikasikan di media sosial sehubungan dengan masuknya bulan Safar di tahun 1442 Hijriah, terdapat beberapa petunjuk dan juga fenomena di dalam masyarakat kita yang perlu untuk terus kita edukasi, kita advokasi, ikhtiar untuk menata setiap langkah di dalam kehidupan agar tidak keluar dari koridor Al-Quran dan As-Sunnah. Sehubungan dengan beberapa petunjuk dan fenomena di bulan Safar, saya telah menyusun ringkasan catatan di dalam makalah. Tentu tidak semua beberapa petunjuk yang perlu disampaikan itu bisa dicantumkan. Dan bagi Bapak Ibu yang berada di rumah masing-masing yang mengikuti kajian ini melalui layanan live streaming di Facebook Sigabah dan Jabal TV, juga bisa mengikuti dan nanti bisa disusulkan sekiranya membutuhkan file untuk makalah. Marilah kita awali kajian ini dengan menelusuri petunjuk tentang pengertian safar. Berdasarkan penjelasan dari para ulama, terutama para pakar bahasa, di antaranya Syekh Ibnu Manzur di dalam kitabnya Lisanul Arab
yang kami kutip di jilid 4 halaman 462 sampai 463, kita mendapatkan catatan kenapa bulan di dalam 12 bulan Hijriah itu ada yang disebut dengan bulan Safar. Dilihat dari asal muasal, Safar berasal dari kata sifr. Sifr artinya kosong. Menurut para pakar bahasa, mengapa bulan dinamakan Safar? Karena bangsa Arab ketika itu meninggalkan Mekah, sehingga Mekah kosong dari penduduknya ketika mereka bepergian. Itu satu versi. Versi yang kedua, ada pula yang berpendapat dinamakan bulan Safar karena para kabilah Arab pergi berperang dan mereka akan merampas barang bawaan siapa saja yang ditemuinya, sehingga orang yang dirampas koredas gitu. Koredas itu artinya kosong, tidak punya barang sama sekali. Jadi versi pertama dilihat dari sisi penduduknya meninggalkan negeri, penghuninya meninggalkan rumah masing-masing, sehingga kampung rumah itu kosong, disebut Safar. Kalau yang kedua, melihat aspek orang yang dirampasnya dirampok sampai koredas tidak punya apa-apa, itulah aksentuasi penekanan makna yang kedua. Itu kurang lebih Bapak Ibu latar belakang penamaan bulan kedua dari 12 bulan Hijriah diberi nama Safar. Sekarang berkenaan dengan fadilah, sebelum nanti kita menelusuri fakta dan jejak bid'ah. Bulan Safar dipandang istimewa, agak berbeda dengan bulan Muharram, dilihat dari adanya syariat khusus di bulan yang bersangkutan. Kalau bulan Muharram, Bapak Ibu, kita tahu termasuk satu di antara 4 bulan yang haram, seperti diungkap dalam surat At-Taubah ayat 136, minha arba'atun hurum. Selain Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Yang kedua, di bulan Muharram ada syariat khusus, yaitu saum Tasu'a Asyura. Nah, bulan Safar, sejauh pengetahuan kami, nanti tolong dicek ulang oleh generasi baru Persis di Ranca Bali, tidak pernah ditemukan ada syariat khusus berkenaan dengan bulan Safar. Maka fadilah bulan Safar tidak dilihat karena adanya syariat khusus ibadah, tetapi disebut istimewa dilihat dari ragam peristiwa penting yang terjadi selama Nabi hidup, terutama di Madinah. Kurang lebih berarti 10 atau minimal 9 kali Safar beliau hidup di Madinah, maka aspek itulah yang menjadikan Safar memiliki fadilah yang dapat kita ambil ibar wa durus, ibroh
dan berbagai pelajaran penting. Dari sekian banyak catatan para ulama, terutama para ahli sirah, ahli tarikh, seperti Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, kemudian juga Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, selain juga disinggung dalam kitab tafsirnya beberapa contoh kejadian. Maka dari sekian banyak peristiwa penting yang terjadi di bulan Safar, tentu bagi generasi baru khususnya di Persis, ini penting kembali diguar, direview, di murojaah. Kalau kita generasi tua atau generasi muda jelang tua, Jengkang Hedi, nah maka boleh jadi sudah tidak asing. Tapi bagi generasi baru, maka terkadang catatan-catatan sirah dan tarikh ini boleh jadi luput dari perhatian, sehingga tidak berbekas di memori masing-masing karena jarang dikenalkan. Maka ada 9 peristiwa penting yang perlu untuk diingat, diambil ibar wa durus, ibroh dan pelajaran. Tetapi di makalah tidak semua 9 peristiwa itu saya cantumkan. Paling tidak 2 yang saya cantumkan, meminimalisir ketebalan makalah. Itu juga saya ringkas sudah 8 halaman. Aslinya 50 halaman. Kalau 50 halaman tua sebelum waktunya, can gak dibaca jak olah. Maka 2 ini yang ingin disampaikan. Karena apa? Karena bulan Safar termasuk bagian dari proklamasi turunnya syariat kunut nazilah. Saya tugaskan ke Aam tajeng kawan-kawan. Nanti contoh ya, contoh nanti diperdalam di luar yang makalah. Misalkan perang Al-Abwa atau Uwadan. Itu perang pertama Rasul dengan kaum musyrikin yang terjadi bulan Safar tahun 2 Hijriah bertepatan dengan tahun 623 Masehi. Sebagai pengantar nanti terjadi perang Badar, namanya perang Abwa atau Wadan. Itu contohnya yang tidak saya cantumkan di makalah. Kemudian juga penaklukan Yahudi Khaybar, di perang Khaybar yang terjadi pada bulan Safar tahun 7 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 628 Masehi. Itu juga tidak saya cantumkan di makalah. Kemudian contoh lain yang tidak saya cantumkan yaitu peristiwa blokade atau pengepungan yang dilakukan Qutbah bin Amir kepada penduduk Khos'am yang terjadi bulan Safar tahun 9 Hijriah. Maka itu semua juga tercantum bagian dari peristiwa yang penting. Jadi saya cantumkan 2 dari 9 PR Pemuda Ranca Bali plus Ciwidey Daya Uus. Maka 7 peristiwa lain itu tolong dibuat resume, dibuat ringkasan untuk dilampirkan menyusul dari makalah. Oke. Nah, yang akan kita bahas secara detail peristiwa mata air Ar-Raji'. Kalau dalam kitabnya Haditsah Ar-Raji' wa Haditsah
Bi'ru Ma'unah, peristiwa mata air Ar-Raji' dan tragedi Bir Ma'unah. Saya tahu peristiwa ini Bapak Ibu ketika saya di Madrasah Persis di Maleer, yaitu diangkat oleh Ustadz Abdurrahman di risalah kecil yang nanti masuk dalam ensiklopedi recik-recik dakwah atau renungan tarikh. Karena waktu itu persis dengan peristiwa G30 SPKI, maka Ustadz Abdurrahman mendapatkan benang merah. Yang satu di lubang buaya, di sumur lubang buaya. Yang dua terjadi di lubang sumur Maunah gitu. Jadi pas dimuatnya itu di bulan September, kalau tidak salah tahun 66 di risalah kecilnya. Saya percaya orang Ranca Bali Ciwidey risalah tempo doele komplit kan? Nu aralita. Itu PR kedua. Wajib dibaca ulang untuk rekam jejak agar tersambung mata rantai dengan para orang tua di masa lalu sebagai bagian dari memelihara khitoh. Nah, saya ringkas, selain dari majalah risalah, setelah diajar oleh orang tua dan guru kita, para muridnya belajar langsung kepada kitab, maka diantaranya penjelasan dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari. Kemudian Tarikh At-Tabari atau Tarikh Al-Umam wal Muluk, nama asli kitabnya, tapi populer dengan sebutan Tarikh Tabari. Kemudian As-Sirah An-Nabawiyah karya Ibnu Hisham. Maka antara peristiwa Ar-Raji' dan peristiwa Bir Ma'unah oleh Imam Al-Bukhari itu dijadikan satu judul bergandengan, padahal peristiwanya berbeda. Tapi karena begitu dekat waktu peristiwa dan dua-duanya menjadi pemicu dalam tanda petik pemacu turunnya syariat kunut nazilah. Untuk peristiwa mata air Ar-Raji', kurang lebih inti permasalahan yaitu Nabi dikhianati saat diminta para mubaligh oleh kabilah kafir dari Banu Lihyan, khususnya kaum Adal dan Qoroh. Jadi Nabi semangat masa awal untuk bi'sah, menyebarkan sinar Quran Sunnah untuk dakwah, diminta oleh satu kabilah atau dua kabilah, sekte dari kabilah Banu Lihyan. Nabi semangat mengirimkan utusan mubaligh. Kurang lebih yang diutus itu 10 orang. Ketua kafilah mubaligh waktu itu yaitu Asim bin Thabit. Maka ketika mereka datang, bukan sambutan hangat yang didapat, malah sebaliknya pembunuhan yang mereka dapatkan. 8 mubaligh dibunuh, sementara 2 orang ditangkap dan ditawan. Yang kemudian dibawa ke Mekah malah dijadikan hamba sahaya yang diperjualbelikan. Jadi ari surat ke ketua cabang, surat kabidgar dakwah minta dikirim mubaligh, datang di lokasi malah dinista. 8 orang wafat di tempat, 2 kabur,
dijual. Maka sebelum dibunuh karena akhirnya kabur, Khubayb bin Adi dan Zaid bin Adathinah, di antara dua orang yang lepas ini dijadikan hamba sahaya. Sebelum dibunuh ia berdoa, Allahumma akhbir anna nabiyyaka. Ya Allah, kabarkanlah kepada nabimu tentang kami. Jadi karena tidak ada yang selamat, kan tidak ada yang memberi kabar nasib mereka. Ayeuna onaman, mahwal onaman, sorry orang Singapura. Bisa ku WhatsApp rek dibunuh minimal SOS heula masihkeun Sherlock. Bisa memberikan kabar atau tadi dipotokeun heula keur ada penindasan di streaming. Semua utusan maut sanorek ngabejaan. Akhirnya para mubalig yang tersisa berharap ada koneksi dengan masyarakat langit melalui doa. Akhirnya sampai pula kepada Nabi kabar mereka ternyata malah dibunuh. Ini peristiwa yang sangat tragis yang dialami di masa awal penyebaran dakwah periode Madinah. Karena peristiwanya terjadi di mata air Ar-Raji', maka populer peristiwa ini disebut dengan tragedi mata air Ar-Raji'. Itu kejadian yang pertama. Luka masih menganga, belum can garing, baseuh keneh, yang dirasa oleh Nabi dan para sahabat karena tragedi tadi. Maka peristiwa kedua mengikuti secara berturut-turut, yaitu dilakukan oleh rombongan Ri'lin dan Zakwan. Kalau tadi inisiatif untuk melakukan pembunuhan, pembantaian mubalig dilakukan oleh sekte dari Banu Lihyan, maka yang ini sekte-sekte dari kabilah Banu Sulaim, khususnya Ar-Ri'lin wa Zakwan, yaitu sama modus operandinya mengundang mubalig Ranca Bali dan Ciwidey. Maka kalau yang tadi 10 orang, kembali Bapak Ibu, sumanget Nabi naon lempeng tara boga, naon bahasa orang mah tuduhan apa tara aya sangkaan goreng. Paparihan ayeuna urang ngutus mubalig, terkadang tadi cantang tu gampil ati kitu mah aya umat nu menta. Pucuk dicinta ulam tiba, tak ada akar rampun jabi gitu. Nu tadi masa 10, tanu ieu mah justru tepameng. Karena begitu tinggi harapan kaum kafir kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi Islam. Diutuslah 70 kader terbaik, yaitu Ahlul Qura, untuk memenuhi permintaan jadwal pengajian Ri'lin wa Zakwan. Maka kembali 2 kali berturut-turut Nabi dan kaum muslimin itu ditikam dari belakang, digunting dalam lipatan, karena ternyata 70 orang Al-Qurra mereka dibantai secara biadab. Istilah Al-Qurra Bapak Ibu, jadi disebut Ahlul Qurra, yaitu mereka yang pada siang hari giat mencari rezeki dengan jalan yang halal. Hasil dari mengais rezeki siang
itu dipakai mengkhidmati ahlu supah yang tak bisa ke pasar acan, ngepot bujur ge teu bisa ahlu supah mah, maka merekalah yang memberikan subsidi silang. Jadi mereka ahlul Quran, tetapi juga mereka punya rasa tanggung jawab. Paling tidak henteu ngawargeun santri sorondoi masjid Citalahap mah. Paling tidak entong ku batu teuing diganjelna. Maka tugas ahlul qura itulah yang besar terhadap keberlangsungan santri sorondoi masjid. Kan terbayang Bapak Ibu, kalau sehari-hari bukan saja mereka bertugas memelihara Al-Quran, tetapi bertugas pula terhadap keselamatan dan kesejahteraan para santri. Nya meureun Pak Haji Asep meujeeh we siga Pak Haji lamun di dieu mah meureun. Di antara tadi nu gaduh perhatian ka para santri sebagai ahlul qura. Lamun teu aya nu ieu saha nu rek merhatikeun? Berarti keberlangsungan Islam dan proses kaderisasi untuk kader terbaik Islam di masa depan bisa terhambat, bahkan prematur mati tengah jalan. Karena tim yang khidmatnya itu dibantai secara biadab. Itulah ahlul qura. Peristiwa ini terjadi di satu kawasan dekat sumur Maunah, maka disebut tragedi Bir Maunah. Mendengar kabar itu, Nabi lagi-lagi terpukul. Kondisi ini paling tidak dilaporkan oleh para sahabat, antara lain Anas bin Malik. Hina utilal qurra fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hazina huznan qattu asyadda minhu. Ketika ahlul qurra dibunuh, saya tidak pernah melihat beliau berduka cita yang lebih mendalam dari kejadian itu. Maka apa yang Nabi lakukan? Berdasarkan penjelasan Ibnu Abbas memperkuat apa yang dilaporkan oleh Anas, maka kita dapatkan satu, beliau melakukan kunut. Dan inilah cikal bakal terjadinya syariat kunut. Berarti di Mekah belum kita dapatkan keberlakuan syariat kunut. Walaupun banyak peristiwa tragis yang dialami oleh Nabi dan para sahabat, tetapi tidak ada kunut dilakukan karena wahyu belum turun untuk diamalkan. Jadi inilah pentingnya bulan Safar. Dilihat dari media, waktu, momen proklamasi kunut nazilah. Dalam versi Ibnu Abbas, beliau melaporkan, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran mutatabi'an. Nabi kunut selama 1 bulan terus menerus. Dilakukan dalam sholat 5 waktu, yaitu fiduhri sholat zuhur, wal asri sholat asar, wal maghrib sholat maghrib, wal isya sholat isya, wa sholati subhi dan sholat subuh, piduburi kulli sholatin di rokaat akhir setelah beliau bangkit dari ruku mengucapkan sami'allahu liman hamidah, beliau berdoa lama
yang kemudian disebut kunut. Apa yang Nabi lakukan ketika berdoa lama itu, yaitu yad'u ala ahya'in min Bani Sulaimin. Beliau mendoakan kecelakaan, kehancuran, kenistaan atas kabilah-kabilah Banu Sulaim, yaitu Bani Ri'lin, Zakwan, dan Usayyah. Wa yu'amminu man khalfahu. Maka para sahabat sebagai makmum mengaminkan doa Nabi di kunut itu. Kemudian dalam bahasa Anas diungkapkan tak jauh berbeda. Kalau yang tadi riwayat Abu Daud, Imam Ahmad, Ibnu Huzaimah, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. Sementara saya cantumkan pula untuk menguatkan gambaran peristiwa laporan dari Anas bin Malik dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Maka dari kejadian ini, beberapa catatan yang diberikan oleh para ulama. Pertama, tentang waktu. Maka semua sepakat kedua peristiwa antara Ar-Raji' dan Bir Ma'unah sama-sama terjadi bulan Safar di tahun keempat Hijriyah. Waktunya tak jauh, jadi berturut-turut. Maka pada saat Ar-Raji', Nabi tak sempat langsung kunut karena kabarnya belum sampai. Maka kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, kata Imam Al-Qastolani, Nabi berkunut walaupun peristiwa aktualnya adalah peristiwa Bir Ma'unah, tapi sekalian dengan peristiwa Bani Lihyan ngalaknatna, karena kabarnya itu belakangan sampai kepada Nabi sesuai dengan doa Asim saat dibunuh itu. Inilah skenario ilahi. Padahal Nabi mau ke Sidratul Muntaha wae bisa. Tekudu nunggu kurir JNE. Tidak langsung ini kan? Begitu Asim berdoa dibunuh, kuduna nepi langsung kan? Karena ternyata pakai buruk kok bisa. Ternyata Allah Maha tahu akan ada skenario peristiwa kedua. Jadi seakan-akan dikabarkan begitu tos kedua, dua nana sekalian. Jadi dua kali ngirim perangko. Inilah hebatnya bulan Safar. Dari sisi apa? Ada proklamasi syariat. Dua peristiwa besar, ternyata cara untuk menurunkan syariatnya di waktu yang bersamaan, padahal kejadiannya tidak bareng. Inilah diantara yang penting bagi kita, terutama antum generasi baru, sekiranya belum pernah sampai sejarah kunut nazilah. Oleh karena itulah, maka saya cantumkan penjelasan dari beberapa para ulama. Saya ambil dari Ustaz Abdul Rahman dulu ya. Kunut dilakukan oleh Nabi dengan memperhatikan kualitas orang yang terkena musibah itu, bukan kuantitasnya. Bukan karena dahsyatnya peristiwa yang terjadi. Sebab sekiranya mengukur frekuensi dan kondisi hebatnya peristiwa, boleh jadi di Mekah banyak peristiwa yang lebih hebat, yang lebih pantas dikunuti. Begitu juga di Madinah, 9 kali peristiwa, maka Bir Ma'unah hanyalah satu rangkaian 9 peristiwa. Yang lainnya lebih dahsyat.
Tapi ternyata Allah belum merekomendasi lahirnya syariat kunut. Berarti bukan karena kuantitas kunut dilakukan atau karena dahsyatnya peristiwa. Maka kata Ustadz Abdurrahman, melainkan karena hilangnya sokok guru kehidupan Islam untuk masa depan. Wafatnya kader-kader terbaik yang kuat akidahnya serta patuh terhadap Islam secara lahir batin. Kaum muslimin kehilangan tangan-tangan suci untuk perjuangan suci. Kehilangan putra-putra Islam yang layak menempati kedudukan mulia. Bagaimanakah nasib keberlangsungan kehidupan masyarakat akan terselenggara dengan baik bila orang-orang seperti itu tak muncul lagi? Dengan wafatnya mereka, maka hakikatnya Islam akan hilang dari muka bumi. Teta kualitas teh. Jadi entong pedah karena saurang tepira kagok saurang, kunut keur saurang kagok. Lamun ribuan jumlahna tidak, tetapi kualitas siapa yang wafat. Itulah kenapa di Persis tidak mudah setiap peristiwa selalu dikunuti. Sangat selektif Persis untuk berkunut, termasuk anjuran yang wafat dengan peristiwa COVID-19 sudah banyak bergelimpangan. Sampai hari ini Dewan Hizbah tidak mengeluarkan fatwa untuk kunut, tapi cukup berdoa. Nah, dengan demikian tidak setiap musibah yang menimpa kaum muslimin layak disikapi dengan kunut. Justru banyak peristiwa yang terjadi yang harus disikapi dengan introspeksi dan mencari solusi, bukan dengan kunut. Akhirnya Bapak Ibu, Dewan Hizbah di tahun 92 ketika banyak peristiwa dan diminta oleh umat untuk menetapkan keputusan, maka peristiwa Ar-Raji', peristiwa Bir Maunah itulah yang menjadi landasan. Selain syariat kunutnya, juga setting sosial peristiwa yang melatar belakangi itu penting untuk mengukur kapan kunut itu dilakukan. Kurang lebih keputusan tahun 92 kalau belum sampai kepada Bapak Ibu di Ranca Bali, Ciwidey dan sekitarnya. 1. Kunut nazilah disyariatkan oleh Nabi. 2. Kunut nazilah adalah berdoa setelah i'tidal di rakaat terakhir setiap sholat fardu, baik berjamaah ataupun munfarid. Yaitu apabila ada bahaya atau musibah yang mengancam Islam dan kaum muslimin. B. Mendoakan keselamatan kepada kaum muslimin dan kebinasaan kepada yang zalim. 3. Pada salat berjamaah yang sir dan jahar, doa kunut tetap dibaca jahar oleh imam dan diamini oleh makmum. 4. Isi doa kunut disesuaikan dengan keperluan. 5. Dilakukan paling lama 1 bulan. 6. Perlu dan tidaknya kunut ditetapkan oleh amir atau imam atau ketua umum kalau di Jamiah Persis. Maka ini sama kedudukannya seperti penetapan tanggal 1 Ramadan
1 Syawal dan 1 Zulhijjah. Kewenangan di Jamiah Persis itu ada pada kewenangan ketua umum. Apakah mau tetap seperti di kalender, sama di almanak, atau dirubah? Itu semuanya ada di ulil amri, yaitu di ketua umum Jamiah. Itulah Bapak Ibu, di antara fadilah bulan Safar. Dari sekian banyak peristiwa penting, terdapat al-ibar wad durus, ibroh dan pelajaran. Tentu sekali lagi masih banyak peristiwa di bulan Safar, bukan hanya terjadi di zaman Nabi, zaman sahabat, sampai pada generasi terakhir perjalanan Islam. Misalkan jatuhnya kota Baghdad di tangan pasukan Mongol, itu juga terjadi tanggal 9 Safar tahun 565 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 14 Februari tahun 1258. Itu juga pelajaran penting kenapa kota peradaban Baghdad bisa jatuh ke pasukan Mongol. Itu juga layak diambil pelajaran. Saya kira sesi fadilah saya cukupkan sampai di sini. Mari kita lanjutkan pada sesi bid'ah. Bukan bid'ah lagi, bid'ah di bulan Safar. Hasil penelusuran terhadap literatur sejumlah rujukan dan kebiasaan di masyarakat, paling tidak bid'ah di bulan Safar kita bagi dua. Bid'ah masa lalu, yaitu cikal bakal trendsetter pembuat bid'ah, yaitu kaum jahiliyah, pencetus dan follower, pengikut. Walaupun generasi sekarang belum tentu tahu ada pengaruh jahiliyah di sebagian masyarakat muslim untuk melakukan bid'ah di bulan Safar. Yang paling populer kebid'ahan dan kemaksiatan orang-orang jahiliyah. Dua, ini yang paling populernya. Satu, mereka berbuat bid'ah, yaitu menghormat bulan haram yang seharusnya berdasarkan protokol syariah bulan Muharram. Karena mereka melanggar ketentuan yang harusnya bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab angkat senjata, gantung reket. Kulantaran tadi nafsu insani, mereka tak mau ikut aturan bulan Muharram dipakai berburu musuh. Lantaran balas dendam, can sapat kaburu eureun ku waktu tengeunah. Gantung tereyeun bahasa Prancis mah, begitu begitu ngacungkeun bedog jojol qodah gitu. Nah maka dirobah apa? Muharram dipakai perang. Safar nu kedahna jadwal futsal, haram futsal, haram perang. Maka bid'ah yang pertama itu melakukan perubahan jadwal. Ini bukan sekedar perilaku kejahiliahan, tapi ngarobah kalender internasional bangsa Arab. Jadi kacau. Nu kuduna ngajar dog. Ieu aya tetelenyengan, mahwa tetelenyengan hiji kaum melanggar kesepakatan. Itu bid'ah. Maka inilah yang dimaksud dengan perilaku anasi dalam surat At-Taubah ayat 37, yaitu helah, cari celah. Kumaha digeser-geser. Akhirnya kalender Hijriah pernah mengalami 13 bulan. Gitu
Begitu rek jatuh tempo zakat ku PZU ditagih, puter deui kalender teh kitu. Begitu rek kewajiban tadi ku ketua PC, robah deui si beker teh. Pokona mah ngahindar we. Nah di antaranya Muharram dibalik. Muharram dipakai perang, Sofar justru dimuliakan. Ini yang disebut dengan merubah ketetapan waktu karena nafsu syahwat, maka bid'ah yang paling populer. Kedua, di antara bid'ah lain yang berasal dari kaum jahiliyah, yaitu memiliki keyakinan yang keliru terhadap bulan Safar sebagai bulan sial. Jadi adanya keyakinan bulan Safar bulan sial, Bapak Ibu, itu dari kaum jahiliyah. Hanya tolong saya bantu. Nah, karena di sini ada Kang Ahmad Sofwan, apalagi oleh tim Surulhon, coba dicek. Saya mencari di buku Ustadz Marsedek, buku Parasit Akidah, dan sisa-sisa agama kultur, bagaimana cara merembesna gitu ke umat Islam yang saya sebut infiltrasi. Kalau untuk beberapa kasus saya temukan dampak dari halusnya orang kafir mengkafirkan muslim melalui hadis doib dan palsu, itu nanti saya terangkan. Tapi kelakuan jahiliyah jadi aya di umat Islam, tah medium nate pakai apa gitu. Itu jadi PR katilu am tilu tah. Tu jeung aas pokona mah. Pokona bulan hareup kudu geus beres pokona. Oke ya. Jadi ini yang disebut dengan bulan sial. Oleh karena itu, maka di bulan Safar selain tadi perang, maka mereka enggan melakukan berbagai aktivitas sosial dan keluarga. Tidak boleh mengadakan pernikahan. Mohon maaf nih, nanti dicek bumbu naon ke umat Islam. Di antara keyakinan rumah tanggana moal bagja, akan selalu diliputi bencana rumah tangganya kalau nikah bulan Safar gitu. Itu keyakinan jahiliyah. Nah jadi Bapak Ibu, kurang lebih inilah dua yang paling populer bid'ah yang diawaki sebagai perintis adanya perbid'ahan bulan Safar dari kalangan jahiliyah. Sekarang mari kita lihat fenomena di kalangan umat Islam yang saya sebut upaya Ghazul Fikri, yaitu pemurtadan secara halus, terutama menjauhkan umat Islam dari sumber ajaran asli, beragama tidak lagi ke mata air yang masih jernih, tetapi merujuk ke hilir yang terkadang sudah keruh oleh campur sari, terutama hadis doib dan maudhu yang menyebar di kalangan umat Islam. Maka ngambil Islam dari pengecer, rentan adanya campur sari bahaya hadis doib dan palsu. Ini telah diingatkan oleh Nabi di dalam beberapa hadis, khususnya untuk menghadapi bulan Safar. Nabi tak bosan mengedukasi dan mengadvokasi, ngajaga bisi ruksak akidah umat Islam dengan sabdanya, la adwa wala safaro wala hamata. Tidak ada adwa, yaitu jangan diyakini bahwa virus COVID-19 zatnya yang punya kemampuan menular. Karena tidak ada penyakit yang berdaya sendiri kalau tanpa izin Allah menularkan. Itulah adwa. Jadi penyakit mah kumaha pangeran. Tidak ada yang bisa dirinya sendiri yang menularkan. Begitu maksud la adwa. Dua, wala sofaro. Tidak ada sofar, yaitu
jangan menganggap bulan Safar sebagai bulan haram atau bulan keramat, bulan sial. Walahamah, dan tidak pula berkeyakinan seperti keyakinan jahiliyah. Hamah itu terjadi reinkarnasi, yaitu nitis ruh nenek moyang balik ke alam dunia, netes nitis dina tangkal caringin, dina misalkan barang-barang tertentu. Jahiliyah punya keyakinan ruh karuhun balik, namina itu teh hamah. Itu Nabi telah mengingatkan para sahabat dan kita. Hasil temuan, inilah beberapa contoh bid'ah di kalangan umat Islam seputar Safar yang sampai kepada kami atau kami diajarkan oleh orang tua kita sejak dulu. Terutama tadi Ustadz Marsedek di dalam buku Parasit Akidah dan beberapa catatan sisa-sisa agama kultur. Substansinya sama, tapi mungkin kemasan yang agak canggih dengan sekarang. Karena sekarang zaman medsos dan grup WhatsApp. Dulu saya sanawiyah mendapatkan ilmu-ilmu demikian, khususnya dari Ustadz Marsedek. Jangankan WhatsApp, SMS saja itu barang langka. HP masih barang mewah. Yang punya pun biasanya nu pakai antena, nu sok ngait kana irung geuningan. Majehna dipakai maledog anjing. Da badag teh matak nyeri cangkeng mawana teh gitu. Jadi dulu sederhana dari mulut ke mulut, sekarang canggih menyebarkan karena ada medsos. Ini contoh yang saya dapatkan. Tersebar luas broadcast di masyarakat melalui medsos dan grup-grup WhatsApp tentang kedatangan bulan Safar, disambut dengan cara diviralkan, diberitakan, dipromokan. Maka orang yang mempromokan tidak akan masuk neraka. Ini saya tidak edit, asli bahasanya. Tepat jam 12 malam datangnya 1 Safar, Rasulullah bersabda, barang siapa yang memberitahukan berita 1 Safar kepada yang lain, maka haram api neraka baginya. Dan tolong baca sebentar saja, kita berzikir mengingat Allah. Zikirnya disebutkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Sebarkan. Anda akan membuat beribu-ribu manusia berzikir kepada Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Itu bahasa asli, tidak saya edit. Lihat Bapak Ibu. Di sini ada 2 hal yang bagi saya bukan unik, bukan pikaserian, tapi dampak bahaya. Di WhatsApp itu juga sudah melakukan bid'ah 2 kali. Lihat Bapak Ibu, ini canggihnya jalmi. Pengaruh arus media informasi. Setelah saya cek, adakah redaksi hadis seperti ini? Paling tidak dari para ulama yang telah berjibaku menjaga akidah umat melalui upaya ngarangkeng, memboks hadis-hadis doib dan palsu yang menyebar di masyarakat dicangcang. Itu namanya ensiklopedia hadis doib dan palsu. Anggap saja dari abad ke-6, misalkan Ibnul Jauzi. Setelah saya cek ayatnya nu siga kitu, maka hadis palsu nu aslina we teta canggihna. Jadi palsu nu asli
redaksi kitu mah eueuh nu asli palsuna teh. Berarti ieu dobel palsu. Canggihna Pak nyieun hadis siga kitu. Lamun kitu mah Pak nyebarkeun hadis palsu teh aya rujukan. Berarti tak ada dua nyebar deui nu baheula. Nu breto disebar ulang karena teknologi canggih. Ieu mah nyokok ka masa lalu yang senada dengan itu ternyata tidak ada. Berarti aya palsu asli, aya palsu KW. Taya taduka kumaha nu nyieuna, hebat luar biasa. Keur mah eukeur tadi palsuna KW, di zaman dulu tidak ada bumbu pakai zikir. Tanu ieu mah tambahan bumbu, jadi ada bonus aksesoris. Tingali Pak, teu kagok. Semangat beragama mengingatkan umat tapi jauh dari ilmu. Maka apapun yang dianggap bisa menghadirkan kedekatan Islam dan keringnya spiritual untuk ke Islam bebeskeun we. Tapi dampak dari itu maka akan timbul kedustaan terhadap Nabi. Ini yang paling bahaya ketika itu dianggap syariat dari Nabi. Oleh karena itulah saya cantumkan di makalah kenapa ini bid'ah di atas bid'ah gitu. Double bid'ah ternyata saya rujuk kepada ensiklopedia hadis dhaif dan palsu. Yang ada teks dan redaksi hadisnya kurang lebih seperti ini, palsu asli mah gitu. Man basyaroni bi khuruji safar basyartuhu bil jannah. Siapa saja yang memberitakan kabar gembira kepadaku dengan munculnya bulan Safar, niscaya aku beritakan kabar gembira kepadanya dengan masuk surga. Nu itu mah haram api neraka baginya. Nu ieu mah duhulul jannah. Nu itu mah keluar ti neraka. Nu ieu mah asup surga. Asup surga cantang tu salamet ti neraka. Lamun tadi haram dari neraka mah pasti asup surga moal ka neraka. Jadi dahsyat keneh itu. Nu ieu mah tadi kelas hiji itu mah VIP fasilitasna. Jadi we leuwih alus nu itu. Terugi nyebarkeun tadi korban kuota oge gitu. Karena akan termasuk orang-orang yang diberi kabar gembira diharamkan masuk neraka. Nah ini contoh hadis palsu asli. Nu ayati dituna maksudnya yang dikenal di kalangan para ulama. Saya ambil contoh ya. Misalkan ini didokumentasikan dengan apik oleh Syekh Al-Ijluni dalam kitab Kashful Khafa di jilid 2 halaman 309. Kemudian dikuatkan tentang adanya hadis palsu ini oleh Imam Asy-Syaukani di dalam kitabnya Al-Fawaidul Majmu'ah fil Ahaditsil Maudhu'ah. Kemudian juga oleh Imam Ali Mula Ali Qori dalam kitabnya Al-Asrar Al-Marfu'ah fil Akhbar Al-Maudhu'ah di jilid 1 halaman 337. Jadi ini contoh Bapak Ibu adanya sikap khusus menyambut kedatangan bulan Safar, bahkan ada motivasi untuk turut menyebarkan agar mendapatkan keutamaan. Dalam hadis palsu yang asli diberi kabar gembira dengan surga. Dalam hadis palsu yang dipalsukan itu kabar gembira terbebas dari neraka. Inilah Bapak Ibu catatan bid'ah di luar atau setelah masa jahiliyah hilang di sebagian umat Islam. Terakhir, karena banyak Bapak Ibu bid'ah itu, saya ringkaskan
yang juga lagi-lagi kita beruntung hidup di persatuan Islam. Karena bid'ah ini telah diingatkan oleh para orang tua sejak soal jawab Hasan, kemudian kata berjawab Ustadz Aqodir Hasan, dan juga lagi-lagi istifta Ustadz Abdurrahman, yaitu adanya keyakinan Safar sebagai bulan sial, maka harus dilakukan sholat lidaf'il bala, sholat tolak bala, terutama di Rebo Wekasan. Saya ulangi, diyakini Safar bulan penuh sial, bulan penuh bencana, bahkan diyakini Rabu terakhir bulan Safar akan turun 3.320.000 jenis bencana. Maka bagaimana agar selamat dari bala? Diadakanlah tolak bala. Tolak balanya diantaranya ritual sholat. Rabu terakhir disebutnya Rebo Wekasan. Ini sekali lagi, saya mendapatkan ini di kelas sanawiyah dari tulisan para orang tua kita di dalam kitab-kitab wajib orang Persis, yaitu kitab wajib soal jawab, kata berjawab, dan istifta Ustadz Abdurrahman. Di antara ya, ibu ada, bu tongi cep bu bisa badai ngamalkan ya. Margi sholatna istimewa. Untuk sebanyak 4 rakaat dengan 1 kali salam. Di setiap rakaat baca surat Al-Fatihah, dilanjut surat Al-Kautsar 17 kali, dilanjut surat Al-Ikhlas Kulhu 50 kali, Palak binas sakali, itu per rakaat. Per rakaat. Berarti sekarang 4 rakaat. Tinggal dikali kulhu 50 kali 4. Surat Al-Kautsar 17 kali 4. Cigana efektif tolak bala lantaran kaburu leneng. Teu inget bumi alam. Belum efektif khasiatna karek didinya wungkul. Maka perlu ditambah. Setelah salam baca surat Yusuf ayat 21, terutama sejak ungkapan wallahu ghalibun ala amri, yaitu dibaca 360 kali. Satu salam. Siap bu? Ada hadiah istimewa bulan Safar, sholat tolak bala. Nah kemudian setelah itu membaca Jauharatul Kamal 3 kali. Tak iya mah lamun kusim kuring dibacakan Bapak Ibu jol kabita asli. Matak mau dibahas lebih jero enjing we di PJ Cisalak khusus ngabahas tolak bala pakai solawat Jauharatul Kamal. Intinya itu wirid tarekat Tijani yang diyakini langsung menerimanya dari Nabi secara bangun sadar bukan dari mimpi. Besok itu di bedahnya bisi kabarita aja nama itu. Sudah ya, setelah itu diakhiri dengan bacaan surat As-Saffat ayat 180, 182. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu surat As-Saffat. Maka itulah yang disebut dengan sholat tolak bala, sholat lidaf'il bala. Bapak Ibu nanti silakan kalau yang punya risalahnya
berulang kali ditanya. Judulnya ada yang Rebo Wekasan, judulnya ada pembahasan tentang sholah lidaf ilbala, terutama yang di Istifta Ustadz Abdurrahman. Itu bisa dibaca ulang. Saya hanya meringkas dari yang pernah dibaca dan tambahan catatan yang tidak dibahas di buku-buku wajib orang Persis. Itu diantaranya yang perlu saya sampaikan. Oke, jadi tidak akan saya bahas tentang sholawat Jawharatul Kamal. Intinya ada tambahan di situ yang di Ustadz Abdurrahman itu tidak ada pembahasan, tetapi dalam praktek dan saya pelajari suluk dari tarekat-tarekat ini ternyata ada tambahan sholawat itu dalam prakteknya. Ibu bisa percaya tunggu tanggal mainnya Rebo Wekasan. Engke orang kadinya tah ka pendopo jeung padepokan tarekat tertentu. Sudah ya? Nah, maka ini juga kembali sudah diingatkan oleh Nabi bahwa Nabi bersabda zaman sahabat. Tidak berarti dengan sabda ini selesai. Karena Nabi juga mengisyaratkan kenapa ini terus berlangsung. Karena akan ada masyarakat yang memiliki pola pikir dan rasa jahiliyah. Maka hadis la adwa, la tirota, la hamata, wala soparo itu tampaknya perlu untuk terus kita ingatkan. Maka hasil penelusuran baik guru-guru kita maupun dilanjutkan dengan generasi kami, maka sholawat dan salat sunat yang diyakini penolak bala Rebo Wekasan tidak ada sumbernya dalam Al-Quran dan Sunnah. Bahkan tidak ada seorang pun fatwa dari para ulama salaf umat ini dan orang-orang generasi berikutnya di masa tabi'ut tabi'in yang juga menganjurkan. Yang jelas maka termasuk bid'ah munkaroh yang masuk dalam wanti-wanti Nabi untuk dicermati. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, di situ saya cantumkan di makalah ada keyakinan gerhana bulan Safar. Jika terjadi gerhana bulan Safar seperti yang diingatkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Manarul Munib di halaman 64, semuanya bohong. Seperti kalau gerhana terjadi bulan Muharram akan terjadi harga-harga mahal. Kemudian banyak peperangan, pemerintah bakal sibuk. Itu kalau bulan Muharram. Kalau masuk gerhananya bulan Safar akan terjadi ledakan ini, suara ngoceak siga kieu dan bla 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 bla. Maka semua itu adalah kebohongan dan dusta yang dibuat-buat. Demikian Imam Ibnul Qayyim mengingatkan kita. Bapak Ibu, saya kira saya cukupkan sampai di sini. Beberapa hal yang ingin disampaikan dan perlu untuk diingatkan kembali, terutama bagi generasi baru, tak terkecuali keyakinan orang Syiah setelah hari Asyura, maka duka cita terus berlangsung sampai Arba'in, yaitu tanggal 20 Safar atau 40 hari setelah tragedi Karbala, tanggal 10 Muharram tahun 61, maka ada keutamaan ziarah ke Karbala dengan diciptakan kurang lebih 238 palsu atas nama Ahlu Bait Nabi. Keutamaan berziarah dan nangis di kuburan Husain sampai padilahnya lebih hebat daripada 2 juta kali haji. Lebih afdol dari 2 juta umroh. Lebih afdol daripada 2 juta kali perang fisabilillah. Mudah-mudahan
Apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat terutama bagi generasi baru, dan mudah-mudahan ini terus dikenalkan ulang ke santri-santri madrasah, TPA seperti kami di madrasah, terus diingatkan dengan hal-hal yang seperti ini agar tercipta kesadaran kolektif, kesadaran jama'i akan perlunya istiqomah berpegang teguh terhadap sunnah, agar upaya kafir secara halus masuk itu dapat diminimalisir dengan upaya menjaga kemuliaan melalui dakwah khususnya yang dibina oleh Jam'iyah. Sebelum saya tutup, sekiranya ada hal-hal yang ingin ditanyakan, baik masalah terkait atau tidak terkait tetapi mendesak untuk ditanyakan, dipersilahkan untuk diajukan. Ada beberapa saat yang bisa dimanfaatkan untuk tanya jawab. Walaupun saya berhusnudon, orang ranca Bali Ciwidey mah pala linter. Ibu mau duluan bertanya? Tuh ibu mah palinter kan? Atau ibu mah badai mantuan ngejawab? Ada? Ya silakan. Yang mau saya tanyakan kan tentang, Sebutkan nama, agak maju karena ikhwan kita yang di luar daerah. Ya, di luar daerah tidak mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai lah. Nama Ahmad Budiman, Ya. cabang Mencabali. Pakai. Ya lebat kadang saya ingin TV wah. Yang saya mau tanyakan tentang pemberitahuan bulan Ustaz, di zaman Rasul dan zaman para sahabat. Yang saya bayangkan gitu, tidak secanggih seperti sekarang ini, yang mana terutama di bulan-bulan yang ada syariat seperti tanggal 1 Ramadan dan tanggal 1 Syawal. Itu bagaimana cara para sahabat di zaman beliau bisa menyebarkan secara luas di malam itu juga gitu. Yang kedua mengenai udah aja itu Lihat Bapak Ibu. Kata siapa tiap tanggal 1 langsung menyebar. Makanya dulu pemberitahuan kepada umat itu tidak seragam. Ada yang tadi mohon maaf saum ngadada karena baru sampai ayanu tadi gesaur lantaran gesarapan. Datang informasi saum berarti dia geus bebekelan. Bahkan ada yang sampai jam 5 sore baru nepi. Maka di jam 5 saumna. Jadi tidak rata. Justru dikarenakan tadi, satu, tidak ada alat informasi. Kedua, secara teritori jangan dianggap ngariung sahabat teh di zaman Nabi teh sadayana dicaket Masjid Nabawi. Ini fakta dan fenomena yang harus pahami. Saya ingatkan, tahun 10 Hijriah populasi umat Islam seluruh dunia diperkirakan 200.000. Paling yang ikut dengan Nabi ngumpul tidak akan lebih dari 500 orang. Maka setiap perubahan syariat semua sahabat itu nyicil, ngadadak. Maka itulah yang sering saya ingatkan. Kalau mental kita hari ini hidup di zaman Nabi, kajian ngalungkeun kartu persis. Si ustad teh ngabejaan teh ngadadak wae, teu sempat ngopor. Tersempat ngupat sahabat mah bujeng-bujeng karena sekali lagi semua serba ngadadak. Oke? Oleh karena itu bagaimana teknisnya? Karena mengamati hilal itu tradisi orang Arab sebelum Islam datang, persis seperti nenek moyangku orang ate ares deheula. Nenek moyangku orang pelaut.
Padahal kompas tidak punya, pakai apa? Pakai rasi bintang. Maka karena mereka peka dengan alam, poek jam 12 peting jeung poek jam 2 bisa ngabedakeun poekna. Keur urang mah kabeh mongkleng. Nah, saprak aya kalender, saprak aya jam tangan, kita menjadi tidak peka terhadap tanda alam. Maka zaman Nabi semua itu punya kalender apa? Unggal poe di cirian dari mulai tanggal 29. Jadi tiap bulan tos 28 noong. Lamun urang naik ka kenteng. Contoh Ibnu Mas'ud, itu naik ka luhur gitu. Ka luhur kenteng mun urang mah. Anu ka gunung. Nya meureun lamun Arab tadi selatan atau utara yang dekat pantai deket. Nah pada saat melihat cek orang Ciwidey mah menang euy gitu jojorowokan, maka disebut we hilal. Hilal itu dari kata ihlal, arti ihlal itu berteriak-teriak saat mendapatkan bulan baru. Dilaporkanlah oleh yang bersangkutan kepada Nabi, Nabi saya melihat. Maka Nabi minta, ada enggak saksimu? Kalau tidak ada saksi minimal duaan bisi salah melihat, berani tidak disumpah gitu. Maka ucapkan wallahi demi Allah. Maka Nabi menyuruh Bilal, ya Bilal, adzin umumkan besok sau. Tapi kalau tidak, maka itu digenapkan bulan yang berjalan. Tanggal 1 berarti lusa. Saya ambil contoh 2 kasus ya. Ramadan dan Idul Fitri. Selama Nabi di Madinah, 9 kali mengalami Ramadan dan 9 kali mengalami Idul Fitri. Maka hanya 3 kali mengalami istiqmal. Digenapkan 30. Kebanyakan 6 kali Idul Fitri itu berhasil diru'yat. Maka kebanyakan saumnya 29 hari. Itulah diantara teknik mereka karena keterbatasan. Besoknya dibibirkan lagi, diberitakan lagi. Jadi menyebar tapi waktunya berbeda-beda sampai kepada yang bersangkutan. Minimal 500 lah anggota masyarakat. Itu yang pertama sekiranya di Madinah. Bagaimana kalau di Basroh nu beunang Nabi nu terakhir? Tah bedana Nabi mah ku wahyu. Karena sebagai penetap syariat. Jadi tidak selalu di Madinah. Nanti ada sahabat yang di Damaskus, seperti kejadian Muawiyah dan Ibnu Abbas di hadis Qureb. Di sana Jumat, di besokna Rebo Madinah, Damaskus ti heula. Berarti Madinah terakhir. Itu contoh. Begitulah kira-kira cara yang dilakukan. Sekali lagi, maka berdasarkan ilmu sekiranya telat pemberitahuan sah. Sanajan geus wareg. Geus beak 5 piring, nu watir mah kakerek-kerek aya kabar atuh euy teh engke euy bejaanana. Tah gitulah malaikat ge apaleun jelema nu kedul gitu. Begitu? Oke, masih ada sebelum ditutup? Sekiranya ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Nah, inilah hebatnya orang Ranca Bali dan Ciwidey. Nah, jadi kalau cukup, pembahasan tadi tentang sholawat Jauharatul Kamal. Bagi yang berkenan bisa nanti live streaming. Kebetulan jam 1 karena jam malam harus jadwal di Cipacing. Itu membahas tentang kedudukan hadis. Menutup mulut dengan tangan sebagai dalil diharamkan pakai masker ketika sholat. Itu akan kita bedah di kajian bersama pemuda Persis Jatinangor, Ranca Ekek dan Cicalengka. Saya kira demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat.
dan mohon maaf atas segala kekurangan, terutama kepada para sesepuh, para inohong, para pimpinan jam'iyah yang tak kenal lelah diberikan kekuatan oleh Allah untuk terus membina generasi-generasi muda, tunas-tunas baru untuk persis di masa sekarang dan masa yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan dulu ke penata acara.